1 menit dari Taiwan. Halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung. Informasi yang pertama ini soal pindah majikan. Kemarin seperti bilang kalau misalkan proses pindah majikan itu ditahan, betul nggak? Jadi proses pindah majikan tetap bisa diberikan asal kesalahan tersebut bukan dikarenakan oleh pekerjaan migran itu sendiri. Misalkan majikan ataupun juga pasien dirawat meninggal dunia. Kedua, pabriknya atau tempat dia bekerja itu bangkrut. Yang ketiga adalah si pekerja ini mendapatkan perlakuan yang semena-mena dapat menimbulkan kerugian fisik. Jadi 3 alasan itu ya guys. Semoga bermanfaat. Informasi yang kedua masih berkaitan dengan pekerja migran. Kemarin ada sebuah informasi menyebutkan kalau ada pabrik yang meminta pekerja migrannya untuk menandatangani surat pernyataan apabila pekerja migran tidak mematuhi protokol kesehatan dan terkena COVID-19, tanggung jawabnya 100% ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Dan apabila kalau misalkan menyebabkan penyebaran di dalam pabrik, si pekerja ini harus bertanggung jawab dan juga membayar ganti rugi. Guys, pernyataan tersebut ditepis oleh Kementerian Tenaga Kerja. Pihak perusahaan harus bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan sang pekerja. Oke guys, semangat bekerja! Halo guys, masih topik soal masalah pindah majikan habis olahraga ngos-ngosan. Ini ada pertanyaan yang pengen gue jawab. Katanya kalau dengan adanya sistem baru kebijakan nggak bisa pindah majikan, katanya salah satu teman ini angka kaburan itu naik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oke guys, ini perspektif gue. Kalau misalkan majikan kamu yang sekarang ini nyebelin, ngeselin, ataupun juga punya masalah, kalau misalkan kamu pindah, terus kamu malah milih pulang, terus kalau milih kabur, pertanyaan berikutnya, apakah dia bakal dapat pekerja yang baru guys? Apakah dia bisa dapat pekerjaan yang pekerja baru? Menurut lo, dia bisa dapat apa enggak? Terus dengan adanya kebijakan seperti ini, apakah majikan lo bakal lebih memperhatikan atau bahkan lebih menghargai pekerjaan lu? Ini sebenarnya hanya mindset aja guys. Kita ngelihatnya dari sisi positif atau dari sisi negatifnya. Jadi menurut gua kalau misalnya milih kabur itu adalah pilihan ataupun juga cara yang sebetulnya kurang pantas yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Jadi guys, semangat bekerja dan salam optimis. Halo guys, kemarin banyak yang bingung soal pindah majikan. Sebenarnya bisa apa enggak sih? Oke, langsung aja aku sampaikan. Menurut peraturan layanan kerja di Taiwan, disebutkan pindah majikan dapat dilakukan dengan alasan berikut. Pertama, pasien dirawat meninggal. Kedua, pelecehan seksual. Kekerasan seksual. Keempat, kekerasan yang membahayakan jiwa. Kelima, majikan tidak bisa membayar gaji lagi. Keenam, kapal ditahan, terdampar, atau tidak bisa beroperasi lagi. Resiko korban perdagangan manusia lebih tinggi. Jadi guys, kalau misalkan kalian termasuk dalam kategori tersebut, tentu saja bisa mengajukan permohonan untuk pindah majikan. Nah, yang tidak diterima adalah permohonan proses pindah majikan bukan karena alasan-alasan yang tadi disebutkan. Nah, disebabkan kebijakan tersebut diambil pada hari Sabtu dan Minggu, kita tunggu aja berita resmi dari situs Kementerian Tenaga Kerja. Tetap nggak boleh kabur dan semangat bekerja guys! Halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung ngomongin soal pindah majikan. Jadi ini ada berita update terbaru, mohon tolong disampaikan kepada kawan-kawan yang lain bahwa Taiwan, Kementerian Tenaga Kerja telah memutuskan mengambil kebijakan menghentikan atau tidak menerima permohonan proses pindah majikan. Hal ini disebabkan karena untuk menghindari mobilisasi manusia yang beresiko penyebaran COVID-19 di pulau ini. Akan tetapi ada beberapa kasus khusus tentu saja akan ditangani dan mempunyai kesempatan untuk pindah majikan. Antara lain korban pelecehan ataupun juga kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan juga mungkin saja beresiko menjadi korban perdagangan manusia. Oke guys, walaupun demikian kita tetap tidak boleh menjadi ilegal di negeri ini. Apapun masalahnya, hubungi 1955. Semangat bekerja! Halo guys, update terbaru kasus COVID-19 di Taiwan seperti apa? Yuk langsung aja kita simak. Jadi untuk kasus lokalnya bertambah 335 kasus, sedangkan untuk kasus penyesuaian aja hanya 8 dan kasus meninggalnya 36 kasus. Dan ada satu hal yang harus diperhatikan yaitu adalah informasi tingkat kematian dari kasus COVID-19 ini. Dihitung dari tanggal 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2021, total sudah ada 212 kasus meninggal dunia. Rata-rata dihitung kurang lebih mencapai 2,19%. Guys, angka ini lebih tinggi daripada
negara-negara lain. Nah, kenapa lebih tinggi? Tentu saja karena para pasien yang meninggal dunia ini kebanyakan mereka adalah lansia dan juga memiliki penyakit kronis. Dan berikut ini informasi sangat penting banget buat kawan-kawan yang tinggal di Taipei City. Jadi, mulai hari ini kalau misalkan kamu ke pasar tradisional, ke supermarket ataupun juga hipermarket, kamu harus bawa ARC ataupun juga KTP. Karena harus melihat ganjil genap, KTP ataupun juga ARC. Semangat bekerja!